Kegiatan International Conference KRA ke-10 tahun 2023 ini diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB Unisma bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, Kompartemen Akuntan Pendidik, dan IAI Jawa Timur. International Conference ini berlangsung selama 2 hari, 26 dan 27 Juli 2023, dengan mengambil tema Accounting Innovation for Global Welfare, Blessing to Universe. Tema ini mendorong akuntan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. International Conference KRA ke-10 ini akan membahas berbagai inovasi penelitian di berbagai bidang, di antaranya Financial Accounting and Capital Market, Management and Behavioral Accounting, Information System, Auditing and Professional Ethics, Taxation and Accounting Education. Tidak hanya itu, juga dibahas bidang Good Corporate Governance and Sustainability Reporting, Information System and Auditing, dan Good Governance. Manuskrip para peserta yang masuk akan melalui proses blind review dan paper yang lolos akan dipresentasikan oleh para peneliti. Pada kegiatan pembukaan International Conference KRA 10 tahun 2023 ini, dihadiri Guntur Imam Novianto SESH MH, Deputi Bidang Hubungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing, Kantor Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Yayasan beserta jajaran Wakil Rektor Unisma, Dr. Ardan Adi Perdana AK MBA CFRA CA FCMA CGMA, Ketua Dewan Pimpinan Nasional atau DPN IAI, Profesor Dr. Dian Agustia SEMSI AK CA CMA, Ketua IAI KPD atau Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Pendidik, Profesor Dr. Andes Basuki MKom PhD AK CMA CA ASEAN CPA, Ketua IAI Jawa Timur, Dekan FEB Unisma dan host KRA 10 Nurdiana SEMSI CEBA CBV, beserta para wakil dekan serta peserta konferensi internasional dari 44 co-host perguruan tinggi negeri dan swasta dari dalam dan luar negeri. Kegiatan International Conference juga sebagai bentuk sumbangsih pendidikan tinggi terhadap keilmuan dan kemaslahatan masyarakat secara umum, dengan memberikan solusi permasalahan global melalui kontribusi riset bidang ekonomi, bisnis, maupun social sciences.
And next co-host is Universitas Islam Kadiri. The next co-host Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. The next is Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. And also co-host Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. And also Sri Jaya Negara Taman Siswa Malang. The next co-host is Universitas Jember. The next is Universitas Katolik Dharma Jendika. And the next Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. And the next co-host is Universitas Kristen Petra. The next co-host is Universitas Maju. And the next co-host is CA Malang Kecasuara. And also co-host Universitas Merdeka Malang. And the next co-host is Universitas Muhammadiyah Gresik. The next co-host Universitas Muhammadiyah Jember. And also Universitas Muhammadiyah Malang. Multi-topics and for global connection. Let's shape a breakthrough future together. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah bi'adillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. The Honorable His Excellency Deputy for Economic Policy, Support and Increased Competitiveness Office of the Vice President Secretariat of the Republic Indonesia, Guntur Iman Nevianto, SASH, MA, AK, CA, CRGP. His Excellency, Expert Staff of Governor of East Java Province in the Economic, Finance and Developmental field, Mr. Insinyur Joko Rianto, MSc. His Excellency, the Chairman of BPN IAI, Dr. Ardan Adi Perdana, AK, MBA, CFRA, CA, FCMA, CGMA. Her Excellency, the Chairperson of IAI KAPD, Professor Dian Agustia, SMSc, AKCA, CMA. His Excellency, the Chairman of IAI SJV Region, Professor Dr. Andes Basuki, MCOM, Hans, PhD, AK, CMA, CA, ASEAN, CPA. His Excellency, the Head of IAI KAPD, FDPD, East Java Region, Dr. Roybudin, SAMSE, AKCA. Director, Center for Accountability and Governance Research and Professor in Department in Accounting, Sunway University Business School, Sunway University Malaysia, Professor Dr. Susela Devi K. Subia. India. Thank you. Pakistan. And Gambia. Okay. Thank you. Philippines. And also Suriname. And Sierra Leone. Thank you. And we have also
Distinguished and esteemed audience, let us inaugurate this momentous conference with the recitation of Surah Al-Fatiha, the opening chapter of the Holy Quran. With the recitation of Surah Al-Fatiha, we invoke divine blessing opening this conference, and may we all join in hoping for successful and fruitful agenda ahead. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatiha. Pada acara pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Syubhanul Waton dan Mars IAI. From the esteemed host in the list conference, Associate Professor Nurdiana SAMSE CRA CBV, the Dean of Economics and Business Faculty at Unisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, sambutan Dekan FEB Unisma yang juga host KRA 10, Nurdiana SAMSI CRA CBV, mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak dan IAI Kompartemen Pendidik serta seluruh akuntan di Jawa Timur yang telah memilih FEB Unisma sebagai penyelenggara ajang bergengsi di kalangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta ajang KRA 10 menjadi awal mula KRA menggelar konferensi berlevel internasional. Pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretaris Negara. Selamat datang Bapak di acara International Conference KRA 10 2023. Her Excellency Ibu Dr. Anda Hajah Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Provinsi Jawa Timur, atau yang mewakili Bapak Insinyur Hendro Gunawan ME, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, His Excellency Ketua DPR IAI Bapak Dr. Ardan Adi Perdana AK MBA CFRE CA FCMA CGMA, selamat datang dan kami berterima kasih kehadirannya dalam acara International Conference KRA 10 di kampus kami, kampus hijau, kampusnya warga Nahdli. Her Excellency Ibu Profesor Dr. Dian
Agustia, SEMSI Akuntansi EME, Ketua IAI Kompartemen Akuntan Pendidik Indonesia. Selamat datang Ibu. Terima kasih kehadirannya secara offline di kampus kami. His Excellency Profesor Dr. Basuki M. Konhons PhD selaku Ketua IAI Wilayah Jawa Timur. Selamat datang Bapak untuk kesekian kalinya hadir di kampus kami. His Excellency Bapak Dr. Royhudi, Ketua Forum Dosen Akuntan Pendidik Jawa Timur. Selamat datang di kampus kami. His Excellency sahabat kami Profesor Dr. Puji Handayati SEMM Akuntansi SIME, Ketua IAI Komisariat Malang Raya Wilayah Jawa Timur. His Excellency the Head of Unisma Foundation, Bapak Profesor Dr. Yakub Cikusin beserta jajarannya hari ini hadir. Alhamdulillah dari yayasan ada Ibu Bendahara Yayasan, Ibu Haja Masliha, dan Ibu Wakil Ketua Bidang Akademik Yayasan Unisma, Ibu Dr. Mudawama MSI. His Excellency Rektor Universitas Islam Malang, Bapak Profesor Dr. Masturi, Profesor Dr. Andes Junaidi Mistar, PhD, Vice Rector 2 Bapak Nur Sotik Askandar SEMM, Vice Rector 3 Bapak Badar Muwahid, Dr. Badar Muwahid, dan Ibu Vice Rector 4 Ibu Ibu Dr. Istiroha Pujiwati, KRA 10 2023, Ibu Profesor Dr. Susela Devi, Sunway University Business School, Malaysia, Bapak Associate Profesor Dr. Yunardi Yaakob from University Said Malaysia, Bapak Dr. Harun James Cook University Australia, Bapak Dr. Saki Al-Hale Hanko University Wuhan, China. Terima kasih sudah hadir di acara yang sangat luar biasa yang merupakan kerjasama Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik IAI Jawa Timur, FEB Unisma, dan didukung 44 kohos baik dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Kami berharap Bapak Ibu yang hadir di kampus Unisma ini dapat menikmati suasana kampus kami, dan kami juga mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua baik yang hadir secara online maupun offline. Dan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada IAI KAPD, IAI Wilayah Jawa Timur, segenap kohos, ada 44 perguruan tinggi, baik dari perguruan tinggi negeri ada 8 dan selebihnya adalah perguruan tinggi swasta maupun dari luar negeri, yang telah memberikan kepercayaan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang untuk menjadi host dalam acara International Conference KRA 10 2023. Kami sebagai host merasa bangga diberikan kepercayaan menyelenggarakan pertama kalinya KRA dalam skema internasional. Alhamdulillah, apresiasi dan minat peserta perguruan tinggi dari dalam dan luar negeri sangat tinggi. Semoga bisa menambah kesuksesan KRA 10 di tahun 2023 sebagai langkah awal digelarnya KRA dalam bentuk internasional conference. Kami mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada keynote speaker, presenter maupun
masuk dalam acara ini. Perlu kami sampaikan, tadi sudah dijabarkan dalam bentuk tayangan video, FEB Unisma merupakan salah satu fakultas yang tertua ya di Unisma karena berdiri pada tahun 81 yang mengedepankan pada trilogi keikhlasan, kejujuran dan kerukunan dalam mengemban misi Tridharma Perguruan Tinggi. Saat ini FEB Unisma telah memiliki 3 program studi, manajemen, akuntansi, dan perbankan syariah, dan alhamdulillah akuntansi barusan ini mendapatkan akreditasi unggul dari Lamemba, dan barusan kami juga mendapatkan pengakuan secara internasional 2 program studi kami yaitu manajemen dan akuntansi melalui akreditasi internasional FIBA, Foundation for International Business Administration Accreditation dari Jerman. Rangkaian aktivitas KRA ini sangat memberikan makna mendukung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma dan perguruan tinggi lainnya dalam menciptakan lulusan yang unggul berdaya saing internasional di bidang akuntansi, manajemen, dan ekonomi yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan IPTEK untuk kemaslahatan umat yang mengedepankan akhlak karimah berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. International Conference KRA 10 2023 akan menjadi wadah yang menarik bagi para akademisi, praktisi, khususnya dari berbagai perguruan tinggi dan institusi di Indonesia, baik dalam dan luar negeri, yang nantinya akan berdiskusi beragam kajian empiris praktis di ranah disiplin ilmu akuntansi keuangan. Nah, dari forum ini tentunya akan menghasilkan insight, solusi atas tantangan-tantangan perubahan dunia. Dengan tema Accounting Innovation for Global Welfare, a Blessing to the Universe, merupakan tema yang sangat sesuai di era ini. Mengingat perubahan global, kehadiran revolusi industri 4.0, global climate change, pandemi COVID-19 menuntut negara-negara di dunia untuk saling bekerja sama dalam menghadapi tantangan tersebut. Salah satunya melalui pengesahan SDGs sebagai kesepakatan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara global. Untuk itulah institusi pendidikan tinggi harus senantiasa adaptif dalam mempersiapkan diri, baik dosen, mahasiswa, skill yang mampu menciptakan inovasi-inovasi, kolaborasi penelitian, pengabdian masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional dalam rangka implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, wallahul muwaffiq la aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu dalam sambutannya, Ketua IAI Jawa Timur Profesor Dr. Andes Basuki MKom PhD AKCMA CA ASEAN CPA berterima kasih kepada FEB Unisma, para akuntan, IAI Kompartemen Pendidik, dan para keynote speaker. Forum ini menjadi forum akademik accounting disiplin juga sebagai media diskusi para peneliti dan akademisi, serta berharap dari forum ini ada kontribusi para peneliti akuntansi, baik berupa ide, gagasan, hasil penelitian, serta inovasi yang akan berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan global dengan memastikan sumber daya alam dan SDM diterapkan secara efektif, transparan, dipertanggungjawabkan, dan berkelanjutan. Bapak Profesor Dr. Andes Haji Junaidi Nistar PhD, PLH Rektor Universitas Malang, Wakil Rektor Samping. About 10 years ago,
The IAI Compartment of Educator Council, or IAI KPD, in collaboration with the IAI East Java region and many universities in East Java, create the Regional Accounting Conference, or KRA. KRA is an academic tradition. KRA is a forum for academic and practitioners to conduct research in accounting discipline and discuss empirical and practical issues. The studies were carried out in order to maintain connectivity between the world of academia and the profession and the world of practice, which also discussed the emergence of the current issues in the field of accounting. This year, KRA is the 10th of KRA. We have worked already in 1 decade, so that we decide to expand the third regional, become international. Today's host, KRA International Conference, is the Faculty of Economic and Business in Wisma, supported by 42 tertiary institutions as a co-host. A recent development of technology, such as Internet of Things, artificial intelligence, etc., bring serious issues in accounting education institution. Parents, accounting students, as well as a potential accounting student, are becoming worried that accounting profession will vanish in the recent future, replaced by artificial intelligence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konferensi atau seminar yang internasional diadakan inilah yang pertama kali. Thank you so much untuk semua speaker. Hal senada disampaikan Ketua IAI Kompartemen Pendidik Profesor Dr. Dian Agustia SEMSI AKT-CA yang mengapresiasi kegiatan ini karena diikuti oleh 44 co-host dan 4 dari universitas internasional. Seminar internasional untuk pertama kali ini bisa berjalan dengan sukses. Lembaga Akreditasi Mandiri EMBA atau LAMEMBA sebagai lembaga yang menaungi pendidikan tinggi akuntansi menuntut program studi berdaya saing internasional dan unggul. Oleh sebab itu, semua aktivitas Tridharma harus berlevel internasional. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga pelaksanaan Konferensi Internasional KRA 10 tahun 2023 dapat terlaksana dengan sukses. Dengan 43 co-host di Indonesia, Universitas Indonesia, dan 4 universitas yang berasal dari internasional, Jimco University Australia, University Saint Malaysia, Hanko University Wuhan China, dan juga dari Sunway University Malaysia. Kita tahu bahwa Ikatan Akuntan Pendidik itu seluruhnya akan berhubungan dengan 3 tanggung jawab, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Dan tentu saja tujuan konferensi ini meningkatkan budaya daripada hasil riset yang tidak hanya dilaporkan tetapi akan disubmit di jurnal yang terakreditasi. Selamat dan sukses Konferensi Internasional KRA 10 tahun 2023 dengan tema Accounting Innovation for Global Welfare, a Blessing to the Universe. Inovasi akuntansi. Of accountant is essential in shaping our future that is not only economically prosperous but also sustainable and inclusive. In G20 call to action regarding sustainability and inclusiveness and few years ago, IFAC, International Federation of Accountants, outlined 2 important points as the pathway towards sustainability and inclusivity. First, purposeful business is the starting point. Essential starting point for achieving sustainability
representing the rector of UNISMA. Let us extend a warm welcome to Prof. Haji Dr. Andes Junaidi Mistar, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mewakili Rektor Unisma yang berhalangan hadir, PLH Rektor Unisma yang juga Wakil Rektor 1, Profesor Dr. Andes Haji Junaidi Mistar MPD PhD, dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan International Conference yang diselenggarakan oleh FEB Unisma, IAI Kompartemen Pendidik dan IAI Jawa Timur. Kegiatan ini sangat bagus karena dari hasil riset tidak hanya untuk ilmu pengetahuan, tetapi akan bermanfaat besar bagi kemanusiaan. All effort, both academic and non-academic effort carried out by the Dean of the Faculty of Economics and Business, University of Islam Malang, and today she is carrying out an international conference in collaboration with IAI, particularly IAI Wilayah East Java. Have a great round of applause for the Dean of the Faculty of Economics and Business, University of Islam Malang, Ibu Nordiana. The theme for our today's conference is Accounting Innovation for Global Welfare, a Blessing to the Universe. I think it's a very good theme. I agree entirely with what Bapak Profesor Dr. Andes Basuki just told us, that technology, IA, will never replace accountants. IA or technology will never replace human beings because technology is our invention. So we have to be able to use technology wisely for the sake of global welfare. I think the theme for our today's conference is an excellent theme, and I'm sure that the product of our talk, the product of our discussions will be beneficial for the global welfare. I would like to thank for the 43 institutions who are already supporting the conference to be the co-host. They are both public universities and private universities around Indonesia. Of hearing remarks from the esteemed chairman of DPN IAI, Dr. Ardan Adi Perdana, AK MBA, CFRA, CA, LCMA, CGMA. For economic policy support and increased competitiveness in the office of... Acara dilanjutkan dengan sambutan Dr. Ardan Ardi Perdana, Ketua Dewan Pimpinan Nasional atau DPN Ikatan Akuntan Indonesia, yang berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan konferensi internasional bisa terselenggara dengan lancar. Kegiatan ini sangat penting diantaranya sebagai sarana bertukar informasi terkait berbagai inovasi di bidang accounting dan lainnya, sebagai solusi dalam menghadapi perubahan global sekaligus wadah bagi para peneliti, institusi perguruan tinggi dalam dan luar negeri. To the IAI East Java region and IAI KAPD for organizing the 10th Regional Accounting Conference with the theme Accounting Innovation for Global Welfare, a Blessing to the Universe. Our appreciation to the organizing committee and co-hosting university in the Malang area, as well as all the participants of the KRA today. Your support through miserable research, improvement, and updates in the accounting curriculum and various solutions generated during the conference will undoubtedly shape the future of our profession. Distinguished guests,
On this occasion, I would like to invite and share my view into three major parts relevant to the theme of this conference. The first, accounting innovation. In line with the theme of the 10 KRA, accounting innovation for global welfare, a blessing of the universe, there are several points to be highlighted by our professional community. Accounting as a discipline has evolved from its primary focus on financial reporting and compliance to become a catalyst for positive change and sustainable development. Currently, the potential of accounting innovation faces global challenges, and its role lies in shaping a better future for the entire universe. This not only improves decision-making within organization, but also enables us to adopt a more holistic approach to social and environmental impact. One of the biggest blessings brought about by accounting innovation is its ability to drive sustainable development. We are delighted to have the esteemed Deputy for Economic Policy Support and Increased Competitiveness, Mr. Guntur Imam Novianto, SHMH, aka CRGP. Izinkan saya pada kesempatan yang baik ini menyampaikan salam hangat dari Bapak Wakil Presiden untuk seluruh penyelenggara, peserta, undangan, dan hadirin. Kegiatan konferensi internasional kemudian dibuka secara langsung oleh Guntur Imam Novianto, SHMH, Deputi Bidang Hubungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing, Kantor Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Mewakili Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin yang berhalangan hadir. Keberlanjutan lingkungan hanyalah secuplik tantangan yang dapat dipecahkan jika terdapat sinergi, kolaborasi, dan komitmen bersama. Begitu pula Indonesia terus berupaya agar 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tidak meleset dari target, tetapi mampu menjadi sumbangsi Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan nasional dan dunia. Pemerintah meyakini bahwa kontribusi Indonesia dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan tersebut akan semakin diperkuat seiring dengan dikembangkannya pilar ekonomi dan keuangan syariah. Arus baru ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia memiliki spirit dan nilai-nilai kebaikan yang sama dengan tujuan pembangunan kesejahteraan dunia. Keduanya bertujuan menciptakan keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan demi kesejahteraan umat dan ciptaannya. Aktivitas ekonomi dan keuangan syariah dilandaskan pada 5 asas penting: keadilan atau adil, kebermanfaatan atau maslahat, keseimbangan atau tawazun, dan universalitas atau syukuri. Tidak berhenti pada tataran filosofis saja, tetapi ekonomi dan keuangan syariah terus direalisasikan dalam praktek-praktek yang bersifat inklusif dan universal, dapat diterapkan oleh siapa saja. Keberpihakan pemerintah pada UMKM merupakan semangat dasar ekonomi syariah. Dalam konteks ini, off-taker dan pelaku UMKM saling bekerja sama untuk memperluas jaringan pemasaran produk halal. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah agar makin signifikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Saya berharap para akuntan berpartisipasi aktif dalam meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran masyarakat agar mampu untuk keputusan ekonomi yang semakin baik, memperhatikan aspek keberlanjutan, serta mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi. Akhirnya saya mengucapkan selamat atas penyelenggaraan konferensi regional akuntansi 10 ini.
Semoga konferensi ini menghasilkan berbagai rekomendasi dan solusi konkret untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Konferensi Regional Akuntansi 10 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya dan meridhoi semua upaya yang kita lakukan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1, lalu mohon untuk menempel tangan kepada Bu Dekan sebagai host dari International Conference ini. Baik, 3, 2, 1. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan MOU antara FEB Unisma dengan IAI Jawa Timur dan pemberian cenderamata dari IAI Jawa Timur kepada FEB Unisma sebagai host International Conference, serta piagam penghargaan dari IAI Kompartemen Pendidik kepada FEB Unisma yang diterima dekan sekaligus host KRA 10 Nurdiana SEMSI Jebaci BV. Good morning, everyone. We have a panel speaker session with a very expert from Malaysia. She is honorable is Professor Dr. Susela Devi Kasupia from Sunway University, Malaysia. I want to introduce myself. My name is Delia from FEB Unisma, and I want to lead for this session for 1 hour. That's all 1 hour. Okay. In this international conference KRA, we have a topic is accounting innovation for global welfare, a blessing to the universe. So maybe we have to know about the keynote speaker, Professor Dr. Susela. She is a member of Malaysia Institute of Certified Public Accountant. Memasuki acara selanjutnya, pemaparan oleh keynote speaker Profesor Dr. Susela Devi Kasupia
Profesor Accounting dari Sunway Business School University Malaysia, dengan mengangkat tema Stakeholder Engagement and Sustainability Reporting, Stakeholder Salience Perspective. And a lot of people don't actually believe that accountants have a role to play, right? So I think this theme for today's conference is very apt. It's talking about the accountant's role. So you may ask, why is this a problem for accountants? Why should accountants get involved? Do you think about that? Do you understand? Do you question why should accountants get involved in saving the planet? What can accountants do? So this university is a non-for-profit university. His ambition is to give away sponsor students to up to over $1 billion. What he did was he bought a piece of land. So I'm talking about the environmental consciousness, a piece of land which was a used tin mine, very barren, no trees, nothing, and he converted it to a really flourishing Sunway city. So that's the story of Sunway University. We came from wasteland to wonderland. So I would invite all of you, if you're planning a holiday, come to Sunway City, come to Sunway University. We have a theme park, we have Waterland, all kinds of wonderful things within the university borders. Okay, so the whole university. So most universities have a campus, but Sunway University has a city. And everywhere you want to go, the medical facilities, everything is within 15 minutes of walk. All we did was look at, because Malaysia made, in 2016, Bursa Malaysia, which is our stock exchange, required all listed companies to have a sustainability statement, right? So every company will have to say what they are doing about sustainability. There was no clear guidelines, but they say you must have. So what we did was we looked at the top 100 listed companies and we found that they were saying all kinds of things, right? There was no real guidelines, so they were not, there was no uniform standard. But what came through was that companies are struggling to make their sustainability disclosures, right? So that was what the Bursa also found out when they reviewed the practices in 2020. And they decided to give proper guidelines. What needs to be disclosed? 1, 2, 3. What are the things that the companies should disclose? And they need to disclose this data for 3 years. Publish a sustainability report. Are there any significant impact that affect the company's performance also? Besides enhancing the company's reputation, what is the main purpose of publishing a sustainability report? That's it. A journey for the companies to start talking about their obligations, their reason for existence, their engagement with the community and all that. And slowly the conversation moved to environmental, social, governance issues, right? And now sustainability. They're all kind of overlapping. But let's see what India does now that they've just only a couple of years that they have got into CSR mandated. But then it is best practices is S1, S2, IFRS S1, S2. So it's again, as I said, when you are at this stage, you ask them to go and do something at this level. It's really unreasonable. So it's basically possible you have to see how companies, the Indian companies are doing with their CSR reporting before they get into this area. That's possibly what I would suggest. Acara dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan oleh Ketua IAI Jawa Timur dan cenderamata oleh Ketua IAI Kompartemen Pendidik kepada keynote speaker Profesor Dr. Susela Devi Kasupiah. Journal research.
Pada International Conference KRA 10 ini, sebanyak 389 paper yang masuk hasil penelitian yang dipresentasikan oleh para peneliti akan dipublish di jurnal nasional maupun internasional, serta untuk best paper akan mendapatkan penghargaan. Para keynote speaker, parallel speaker, partisipan yang berasal dari sekitar 8 negara ini, mulai dari konferensi, seminar community service, dan lainnya. Semua peneliti International Conference KRA 10 ini sangat tertarik dengan keterbaruan tema konferensi, mengingat pandemi melanda dan berpengaruh pada perekonomian dunia. Untuk itu dibutuhkan berbagai inovasi bidang akuntansi dan keuangan untuk mendukung agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals sebagai kesepakatan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia global. Iwan Hikmawan melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Diana, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Hari ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik dan juga Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur dalam rangka menyelenggarakan konferensi tahunan, yaitu konferensi International Conference KRA yang ke-10. Ini sudah menapai tahun yang ke-10, di mana gelaran konferensi ini dilaksanakan setiap tahun oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang melibatkan seluruh peneliti atau katakanlah akuntan pendidik hampir di seluruh Indonesia ya yang mengikuti untuk mendiseminasikan hasil penelitian. Nah, KRA 10 ini merupakan KRA yang teristimewa karena biasanya dikemas di dalam negeri. Pada hari ini, pada yang ke-10 ini, FEB Unisma ditunjuk sebagai host, maka ini merupakan cikal bakal dilaksanakan konferensi oleh IAI dan FEB Unisma yang berskema internasional. Jadi International Conference KRA yang ke-10. Di usia yang ke-10 KRA ini mengawali bagaimana konferensi ini diikuti dalam skala internasional. Ada lebih dari 8 negara, baik itu dari keynote speaker, presenter maupun partisipan yang mengikuti secara hybrid, baik secara offline maupun online, yang mana ini akan terselenggara selama 2 hari. Nah, di dalam konferensi ini beberapa peneliti akan mendemonstrasikan hasil risetnya yang terkait dengan inovasi akuntansi dalam mendukung kesejahteraan sosial ya, kesejahteraan global, yang mana di sini banyak isu-isu yang telah melanda suatu negara, salah satunya isu era revolusi industri 4.0, isu kaitannya global climate change, termasuk isu pandemi. Nah, tentunya dibutuhkan peran dari para akuntan memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang timbul, terutama dengan disepakatinya adanya Sustainability Development Goals oleh negara-negara global. Nah, disinilah peran akuntan akan memberikan masukan-masukan bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Nah, untuk International Conference kali ini, para akuntan akan memberikan insight hasil risetnya, baik yang ada di berbagai negara maupun di Indonesia, yang nantinya akan memberikan solusi bagaimana akuntan itu dengan segala inovasi-inovasinya, perilaku inovasinya akan mewujudkan kesejahteraan global. Ada berbagai kegiatan mulai dari forum kajur akuntansi, ada juga konferensi, ada paralel keynote speaker, ada paralel seminar, ada paralel presentation, diikuti oleh 44 co-host ya. Kami didukung oleh 44 co-host dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur dan juga sekitar 5 perguruan tinggi dari luar negeri. Nah, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang mendukung kesuksesan acara ini, kepada IAI,
Kompartemen Akuntan Pendidik, IAI Jawa Timur, kemudian juga ke 44 kohos perguruan tinggi yang tidak bisa kami sebutkan. Para keynote speaker berasal dari Australia, kemudian ada dari Malaysia, ada juga dari Cina maupun dari negara-negara lain yang tidak bisa kami sebutkan. Selamat berkonferensi, mudah-mudahan kita memberikan solusi yang terbaik para akuntan untuk kesejahteraan global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku PLH Rektor Universitas Islam Malang menyampaikan selamat kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang pada hari ini menyelenggarakan International Conference terkait dengan inovasi di bidang akuntansi. Tentu harapan dari pimpinan Unisma adalah kegiatan-kegiatan semacam ini akan berkontribusi terhadap upaya-upaya Unisma dalam rangka menyiapkan diri untuk menjadi world class university yang akan kita declare pada tahun 2027 ini. Dalam rangka itu tentu kami sangat mendorong semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh semua komponen yang ada, baik fakultas, program studi atau lembaga-lembaga yang terkait dengan menginternasionalisasikan Universitas Islam Malang. Dan salah satunya yang akan diselenggarakan pada hari ini oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terutama oleh program studi akuntansi, terkait dengan inovasi-inovasi di bidang akuntansi untuk kepentingan masyarakat global. Terima kasih, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.